Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Yeremia pasal 47 yang disampaikan oleh Pastor Jackson. Kemarin dari pasal 46 kita menyatakan dimulai dengan penghukuman pada bangsa-bangsa, dan kemarin menyatakan tentang penghukuman atas Mesir, dan hari ini mengenai penghukuman atas Filistin. Ayat pertama di situ mengenai ada memberitahukan waktu dan tempat. Di sini dikatakan mengalahkan Gaza. Gaza adalah tempat Filistin, ibu kota Filistin. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai orang Filistin sebelum Firaun mengalahkan Gaza. Menentukan waktu ini sangat sulit. Kapan Firaun mengalahkan Gaza kita tidak tahu. Untuk menjelaskan terlebih dahulu latar belakang di masa itu, di zaman Raja Yoyakim, Raja Yehuda, di masa itu kerajaan Asyur mulai kalah, mulai mundur, dan bangkitlah kerajaan Babel. Pada Asyur mulai menurun dan Babel naik menghadap Mesir, mulai bergerak. Dan dimulainya waktu bangkitnya Babel sebelah selatan, mulailah bangkit untuk menduduki sebelah daerah Timur Tengah. Babel dari utara, dari arah timur ke utara untuk menyerang Asyur. Pada masa itu Firaun mulai dari Mesir bekerja sama dengan Asyur untuk menyerang Babel. Dan kita juga Raja Yehuda Yoasi membawa para pegawainya, Yosia, ingin untuk melawan Neko, Raja Firaun, agar untuk melawan Asyur, tetapi akhirnya dia dibunuh. Lewat mengenai tanah Filistin, sampai kepada di pasal sebelumnya ada disebut tempatnya bernama Akimas. Di depan ada disebut mereka di situ melawan Babel, dan situ mereka bersama dengan Raja Babel Nebukadnezar di situ mulai berperang. Ini sebelumnya di 650 sebelum Masehi, di tempatnya bernama Karkemis itu tadi ya. Jadi pada saat itu Firaun melewati tanah Filistin, ada kesempatan untuk menyerang Filistin. Tetapi ada ilmuwan ada mengatakan waktu mereka kesusu untuk melawan Babel, belum sampai di situ. Ada kemungkinan Neko di dalam peperang Karkemis, waktu dia kalah kepada Babel ke Nebukadnezar, dia kalah, ada kemungkinan dia melarikan ke sebelah selatan. Kemudian di situ mengalahkan Gaza, kemudian mundur sampai di perbatasan timur Mesir.
Di situ pada saat itu Raja Babel waktu mengejar mereka lewat tanah Filistin, berapa kota termasuk kota-kota melewati kota-kota Filistin termasuk Asdod, Askelon, dan lainnya. Dan ada kemungkinan di situ juga menyerang mereka, dan banyak tempat yang dibinasakan di sebelah timur sampai di perbatasan Mesir Timur. Di situ kembali berperang melawan Firaun, tetapi pada saat itu Babel kalah. Pada saat Babel balik menyerang Mesir, menyerang Gaza. Tetapi dalam sejarah jangka waktunya juga tahunnya juga dekat, di antara 2-3 tahun. Tapi pada saat itu Babel kalah berperang, dikalahkan. Ada kemungkinan merasa ada kesempatan penguasa Timur Tengah mulai goyah. Akhirnya dia di situ juga membangkang melawan Raja Nebukadnezar, tapi akhirnya juga dia diserang kembali oleh Raja Nebukadnezar. Dan akhirnya Firaun mengalahkan Gaza. Kembali lagi Raja Nebukadnezar untuk menyerang Mesir. Bersamaan waktu juga melewati tanah Filistin, yang membawa pembinaan terhadap kota-kota Filistin. Tetapi walaupun dalam waktu manapun kita bisa melihat 2 kali orang Filistin dibinasakan yang oleh Babel yang datang dari utara. Dan dibuat di ayat kedua kemudian dikatakan, beginilah firman Tuhan, lihat air yang meluas mengamuk dari utara, menjadi sungai yang membanjir negeri serta isinya. Kemudian dikatakan kota serta penduduknya manusia akan berteriak, dan seluruh negeri akan meratap. Dikatakan mungkin 7-8 tahun lewat tanah Filistin ini terus di situ ada peperangan dan hubungan antara Filistin dan Mesir. Mereka ingin mengandalkan Mesir untuk menolong mereka. Tertulis dalam sejarah, Raja Filistin bernama Adon, dia menulis surat kepada Mesir untuk minta tolong melawan Babel. Tetapi Mesir tidak mengutus tentaranya, sehingga tanah Filistin diserang. Dan seperti yang ditulis di dalam nubuat Nabi Yeremia, kita melihat dari 40 dari ayat 4 kita bisa melihat beberapa negara yang menjadi penguasa besar di dunia ini. Di ayat ke-4 ini kita melihat mengapa Filistin mereka dikalahkan, mengapa dia ingin balik kembali dilenyapkan, tetapi dia ingin kembali diserang oleh orang lain. Sampai pada akhirnya di sejarah tidak ada lagi tertulis dari para pemimpin orang Filistin, dan mereka lenyap dari sejarah. Mereka di antara 2 penguasa besar. Apakah segampang itu? Yeremia berkata bukan. Ayat ke-4 dikatakan, oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal.
Sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari Pulau Kaftor. Ini dilakukan oleh Tuhan. Tuhan berkeputusan yang tetap untuk berbuat demikian. Di sini dikatakan khusus tertuju sisa orang yang datang dari Pulau Kaftor. Dan mengatakan orang Filistin mereka juga menolong orang di Askelon. Dikatakan orang Filistin mengalami semua ini karena tangan Tuhan. Mengapa? Dari kitab nabi-nabi yang lain juga ada disebut tentang penghukuman bagi orang Filistin. Termasuk di kitab Amos dan juga di Yoel yang mengatakan tentang penghukuman terhadap Filistin. Karena dikatakan di sini di kitab Yoel ada disebut juga tentang penghukuman terhadap Filistin. Silakan di sini dibaca di kitab Yoel. Dan apa yang mereka menolong orang Tirus dan Sidon, yaitu mereka menawan orang Yehuda. Lewat Tirus dan Sidon mereka menjual orang-orang ini. Dan menyerang Yehuda dan memaksa mereka untuk menyembah Allah mereka. Di kitab Amos pasal 1 ayat 1 sampai 6 ada tertulis, dikatakan Tuhan mereka berulang kali berdosa untuk jadi tidak memandang mereka bersalah. Filistin menghadap penghukuman dari Tuhan. Sebab dikatakan mereka dari Nabi, sebab mereka merampas orang Yehuda dan mereka juga adalah sebagian orang yang ingin berkuasa. Mengapa mereka ingin merampas Yehuda? Sebab mereka dengan kesempatan pada masa itu waktu mereka berperang melawan Amon. Mereka dengan sembunyi-sembunyi menyerang Yehuda, kemudian pergi ke Tirus dan Sidon dan menjual orang-orang Yehuda untuk kembali mendapatkan kekuatan. Dan Tirus dan Sidon mereka melambangkan yang dipenuhi dengan perdagangan, kesombongan, dan di kota mereka ada pulau kecil. Sebab di kota pesisir sulit untuk diserang orang, sebab mereka di daerah di pesisir, dan karena daerah dipenuhi dengan pesisir mereka sangatlah maju dalam perdagangan. Jadi dari kita bisa melihat bagaimana orang Filistin untuk membantu Tirus dan Sidon, yaitu untuk berpegang pada mengambil kesempatannya juga untuk menyelakai
orang umat pilihan Allah dan untuk perdagangan. Jadi penghubungan datang pada atas mereka. Hong Kong juga adalah kota perdagangan yang sangat terkenal. Mungkin kita berkata tidak akan merampas orang dan kita menjual orang. Tetapi adakah kita karena untuk keuntungan sendiri merampas orang lain atau memaksa orang lain? Ada sebagian orang mereka suka satu di kota mereka bekerja tetapi seperti dijual belikan seperti budak, seperti menjual nyawa bagi perusahaannya, tapi mereka sebenarnya bukan demikian, tetapi mereka seperti dipaksa, mereka dirampas seperti binatang. Dan hari ini kita pun bertanya, apakah kita juga seperti orang Filistin untuk menindas orang lain untuk mendapatkan keuntungan? Ini tidak berkenan bagi Allah. Dan kemudian Nabi Yeskiel juga ada menyatakan penghubungan kepada terhadap orang Filistin di kitab Yeskiel 25 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Disebabkan karena orang Filistin mereka berbuat jahat terhadap orang Filistin, mereka dipenuhi dengan kebencian, dengan penuh kebencian mereka ingin membinasakan mereka. Maka dikatakan di ayat 16, maka mereka dengan tangannya sendiri untuk membinasakan orang Filistin, membinasakan semua sisa-sisa penduduknya. Di sini dinyatakan kembali membinasakan orang Filistin sebab mereka dipenuhi mereka terhadap Israel ada kebencian. Kebencian mereka bisa ditelusuri sampai di zaman hakim-hakim. Mereka terhadap orang Filistin di zaman hakim-hakim bersama selalu berperang terhadap suku-suku mereka. Ada menang, ada kalah sampai pada perang pada zaman raja pertama di zaman Saul, terus memerangi orang Israel sampai zaman Daud. Sampai di zamannya Daud baru bisa menekan dan menjajah kembali Filistin. Mungkin karena demikian maka timbul kebencian terhadap orang Israel. Sampai akhirnya Israel terpecah menjadi dua kerajaan dan mulai lemah, dan mulai timbul pertikaian ini dan terus memerangi mereka seperti balas dendam. Di dalam hati mereka mungkin diawali karena mereka berbuat jahat terhadap kami sehingga membuat membalas dendam demikian. Tetapi hal itu dipandang jahat di mata Tuhan. Mereka dipenuhi rasa kebencian, mereka tidak mengampuni, bahkan berpedang pada rasa sakit ini. Bahkan mengambil keputusan untuk membinasakan suku Yehuda. Saya berpikir beberapa tahun yang lalu Hong Kong menghadapi demonstrasi. Banyak orang Hong Kong mereka karena keadaan ini mereka disakiti, bahkan membawa luka-luka ini pergi ke beberapa negara yang berbeda-beda. Kalau di zaman pengalaman orang Filistin, sebab Tuhan menghukum mereka sebab mereka menanam rasa benci, mereka melakukan yang kejam. Dan menghadapi kita dilukai, apa yang harus kita berbuat?
apakah harus kita lakukan? Dan kita melihat orang Israel juga dilukai. Tapi siapa yang bisa membalas dendam ini? Apakah sendiri harus turun tangan? Apakah sendiri harus berpegang pada semuanya ini? Apakah tidak membinasakan orang-orang atau kekuasaan yang melukaimu itu tidak bisa tenang hatinya? Di sini kita melihat Tuhan sendiri yang turun tangan. Dinyatakan berbeda dengan orang Filistin, mereka dengan membawa rasa dendam untuk terus di situ menyerang orang sampai lewat Allah. Dengan tangan Allah, di dalam tangan Allah orang Filistin selamanya lenyap. Tapi bagi orang Israel, aku mengacungkan tangan, orang yang melawanmu, orang yang menyerangmu, kamu tidak perlu untuk sendiri turun tangan, sebab ada Allah, bahkan Allah akan menghukum, mengadakan pembalasan. Bahkan dari kitab Nabi kita bisa melihat mengapa orang Filistin menghadapi penghukuman ini, dan sampai di ayat 5 sampai 7 sebagai kesimpulan, sebagai akhir dikatakan di ayat kelima, gajah akan menjadi gundul, Askelon menjadi bungkam, hai Asdod dan sisa orang enak, berapa lama lagi engkau menoreh-noreh diri? Ini firman Allah yang disampaikan oleh Yeremia. Baik Askelon menjadi gundul atau Asdod yang menoreh-noreh diri itu menyatakan rasa sakit mereka yang menghadapi serangan dalam kota mereka. Dan juga kita tahu mereka menoreh-noreh diri dengan lambang mereka menyembah berhala mereka. Kita bisa melihat terhadap nabi Baal terhadap menghadapi Elia juga mereka menoreh-noreh dirinya. Dan di sini Allah bertanya, berapa lama lagi engkau menoreh-noreh dirimu? Artinya sampai berapa lama lagi engkau menyembah berhalamu? Di kitab Hizkiel ada dikatakan, di pasal 25 ada disebut, aku akan membalas mereka sampai selamanya agar mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Dan dia di sini di ayat ke-6 dikatakan, hai pedang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau pedang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Ini yaitu ratapan orang Filistin terhadap Tuhan, berarti engkau harus berhenti. Tetapi yang jawaban dari Yeremia, tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah Tuhan memerintahkannya ke Askelon dan ke tepi pantai laut? Di sanalah ia menyuruhnya. Kamu mengatakan itu adalah pedang Tuhan, dan dinyatakan yaitu air yang meluas dari utara. Semuanya itu tertuju pada Babel. Dengan 3 perkara ini, yaitu pertanyaan ulang, balik bertanya. Akhirnya mengatakan bagaimana lagi orang Filistin dapat berhenti menyembah berhalanya. Bagi orang Filistin, penderitaanku sampai kapankah akan berhenti? Tetapi jawaban dari Yeremia, tanggapan dari Yeremia, Tuhan telah memerintahkan Babel untuk menyerang kota dan di negerimu.
Dan hal ini bagaimana bisa berhenti? Apakah sampai seluruh negeri dibinasakan, orang baru bisa kembali menyembah Allah, kembali kepada Allah? Di Filistin tidak tertulis, sebab di pasal ini sudah di sini selesai, tetapi dari sejarah bisa dilihat dia dari sejarah dunia namanya dilenyapkan. Tetapi kitab Yeremia ditulis untuk siapa? Tentu bukan untuk orang Filistin, tetapi bagi orang Yahuda di zaman itu. Pada masa itu orang Yahuda belum dibinasakan, dan waktu orang Yahuda mendengar apa yang mereka dengar, di ayat ke-7 dikatakan, bukankah Tuhan memerintahkannya? Dan dikatakan juga di kitab Mika pasal 6 ayat 9 juga ada disebut. Di kitab Mika pasal 6 ayat 9 ada disebut Allah berseru bahwa dengarlah, Tuhan berseru kepada kota, adakah bijaksana untuk takut kepada namanya? Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota. Di sini sama di sini ayat memerintahkan yaitu artinya kamu harus dengarkanlah Allah, sebab yang mengutus pedang itu adalah Allah. Jangan sampai penghakiman pada akhirnya baru tahu untuk kembali kepada Tuhan. Dan kita lihat di seluruh pasal ini, latar belakang sejarah ini adalah perebutan dalam kekuasaan besar, perebutan kekuasaan dunia. Tetapi sesungguhnya kita melihat Allah yang berkuasa. Dialah yang berkuasa. Bagaimana kita menanggapi? Yaitu kita tidak mengandalkan kekuasaan ini, tetapi kita harus mengandalkan kepada Allah, seperti dikatakan kepada pasal sebelumnya dalam penghukuman atas Mesir telah dikatakan di pasal 46 ayat 25. Allah telah berfirman bahwa Dia akan mendatangkan hukuman atas dewa-dewa mereka dan raja-raja dan bersama orang-orang yang percaya kepada mereka. Orang Filistin mengandalkan Mesir. Mereka menghadapi penghukuman demikian. Sesungguhnya bagi ini untuk memberitahukan kepada orang Israel, perkara ini terjadi bukan pengorbanan mereka dalam sejarah, tetapi karena Allah lah yang berkuasa. Jangan bersandar kepada Mesir, sebab akan dibinasakan. Andalkanlah Allah, dan kita melihat Allah itu adil. Allah menghukumi di seluruh bumi. Bahkan Allah sendiri, umatnya sendiri pun dihakimi. Apalagi bangsa lain yang tidak adil dan melakukan kejahatan, dosa-dosa mereka tidak memandang mereka tidak bersalah. Jadi kan kita percaya karena Dia adil, Dia akan menghakimi. Kita harus tetap percaya kepada Allah, dan kita harus melihat Allah itu nyata lewat beberapa nabi untuk memberitakan, untuk menghukum orang Israel sebab kebencian mereka dan dosa-dosa mereka. Dan di sini dikatakan di kitab Yeremia pasal 47 segera akan terjadi. Dikatakan dalam 2-3 tahun kemudian hal ini terjadi. Dan bisa melihat Allah itu nyata. Apa yang Ia firmankan, Dia sendiri akan menggenapinya. Sampai hari ini, apakah di dalam hidup apakah kita melihat situasi arus dalam suatu situasi,
kita melihat daerah yang lain sangat baik, kita pun ikut menjadi sandaran bagi kita, mengandalkan kekuatan dunia atau mengandalkan Allah kita, atau di dalam hidup kita adakah Allah. Dan lebih lagi kita melihat dalam waktu penghukuman datang, di dalam kesesakan, dalam kesusahan datang, bisakah kita untuk takut akan Tuhan? Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Haleluya. Tuhan, kami percaya pada Haleluya. Engkau Allah yang Maha Tuhan semesta. Mari kita memuji Tuhan Allah kita, sebab Dia Allah yang benar, yang nyata, dan Tuhan yang adil dan yang kita percaya, yang kita andalkan. Kita memuji Tuhan Allah. Tuhan kesetiaan-Mu dan keadilan-Mu datang kepada kami di hari ini. Mari kami memuji Tuhan Allah kita.
Hari ini di dalam ayat dikatakan bahwa orang Filistin mereka akan menindas orang lain, menekan orang lain dan merampas milik orang lain. Dan hari ini kita di tengah-tengah hari ini kita juga memanggil di dalam hidupku, adakah kamu juga diserang oleh orang atau dirampas orang lain, baik itu dalam hubungan, di tempat kerja, di rumah? Kamu merasa ditekan dan kamu merasa tidak adil, tidak benar. Dan kalau kamu mengalami ini dan kamu masih dapat merasakan ini, kamu bisa datang ke depan di bagi yang di arena ini. Kalau kita yang di online, silakan letakkan tangan kita di atas hati kita. Di dalam hidup kita, adakah orang lain terhadapmu seperti merampas milikmu, tidak adil, melakukan yang tidak benar terhadapmu? Bahkan di dalam hidupmu kamu merasa tertekan terhadap pemimpinmu, terhadapmu, mungkin dengan kata-kata untuk menekanmu, menindasmu, atau di dalam hubunganmu dalam keluarga, kamu pun mengalami demikian. Silakan letakkan tanganmu di atas hatimu, sebab Tuhan hari ini ingin menyembuhkanmu. Kita bersama datang di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mau melepaskanmu, alatmu, bersabda, hai anakku, janganlah takut. Kamu janganlah takut, janganlah hidup dalam penindasan dan ketakutan, dalam penekanan ini. Hari ini aku mau membebaskan kamu. Kalau kamu tahu di dalam keluargamu, di tempat kerjamu, kamu tahu bahwa temanmu atau orangmu mereka dirampas dengan menghadapi hal-hal yang tidak adil, berdoalah untuk mereka. Sebab hari ini ayat berkata dalam kitab Yeremia memberitahukan kepada kita alat benci terhadap penindasan, perampasan, dan akan menghakimi orang-orang yang melakukannya ini. Kita bisa berdoa untuk bagi keluarga kita, di dalam tempat kerja kita. Kalau kamu tahu ada orang-orang yang demikian, saya mengundang kalian untuk berdoa untuk hal-hal ini. Mohon Tuhan untuk mencurahkan kasih-Nya kepada saudara-saudari kita semua. Yesus, kami mohon Engkau untuk mencurahkan kasih-Mu bagi saudara-saudari kami. Engkau mendengar seruan hati mereka, bahkan di dalam hidup mereka. Mereka tertekan di dalam hidupnya, merasa mereka di situ disakiti, diserangi. Tuhan, Engkau tahu dalam semuanya ini, bahkan Engkau sendiri untuk membalut luka-luka mereka, bahkan di dalam hidup mereka. Engkau sendiri untuk membuang segala ingatan di dalam pikiran mereka, baik orang rumah kami, teman-teman kami, semua orang yang dalam yang kami berdoa, yang mereka tertekan, mereka yang diserang. Tuhan, kami serahkan mereka di dalam tangan Engkau. Tuhan, kami berkata, sebab karena bilur-bilur-Mu, karena
kami disembuhkan, dan kami nyatakan dalam nama Tuhan Yesus, darah-Mu mengusapi semua luka di dalam hati yang selalu tertekan, bahkan di dalam penindasan, dalam kesusahan ini. Tuhan Yesus, Engkau sendiri untuk menghapuskan luka-luka ini dan buang segala ingatan ini, bahkan Engkau buang segala perasaan sakit di dalam hati mereka. Tuhan, semuanya Engkau ambil pergi dari hidup mereka. Tuhan, Engkau sendiri berada di sisi mereka semua, dan Engkau memegang tangan anak-anak-Mu. Bahkan Engkau berkata kepada mereka, anakku, lepaskanlah semuanya, aku yang mengerjakan semuanya ini untuk-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus dikerasa pada saat kami mengampuni orang-orang yang menindas kami mengampuni orang yang melukai kami, Engkau Tuhan, Engkau melakukan pekerjaan besar bagi kami, setiap orang, dan kami semua. Kami nyatakan pengampunan, kita nyatakan mengampuni orang yang melukai. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang mengadakan penghakiman terhadap yang kelakuan yang tidak adil, yang tidak. Semua ini harus dihentikan. Tuhan, Engkau sendiri menolong saudara-saudari kami. Tuhan, kami deklarasikan Engkau adalah Allah. Tuhan, di dalam Engkau, bahkan Tuhan, pada saat kami melihat banyak hal-hal penindasan baik di dalam berita juga, Tuhan, kami bersedia untuk menjadi imam, menjadi orang-orang pendoa. Pada saat kami melihat perkara ini, kami mau mengangkat tangan, kami berseru kepada Engkau Tuhan, Engkau yang berkuasa dan perlindungan Engkau. Bahkan di dalam tempat itu Tuhan, seluruhnya Engkau yang berkuasa, dan Tuhan, di dalam ayat hari ini memberitahukan kita orang Filistin, negara ini, suku ini, semuanya dilenyapkan di bumi ini. Tapi di masa-masa mereka menghadapi kesusahan, mereka menyembah berhala. Selalu di mana-mana ada berhala, bahkan dalam kesulitan mereka menggunakan cara mereka sendiri untuk menekan, bahkan mereka menjual orang dan menjual manusia. Kita juga harus berdoa untuk negeri kita terhadap Hong Kong, dan juga Hong Kong menghadapi tekanan dalam pekerjaan. Mereka juga banyak yang nganggur. Menghadapi Cina, bagaimana kita menghadapi situasi sulit ini, dan kita menghadapi kesulitan dalam perekonomian ini. Hanya Tuhan satu-satunya berdoa untuk menolong kita, dan kita yang kedua memberkati Hong Kong, baik Hong Kong dan penduduk Cina di dalam pemerintahan ini menjadikan berkat. Kita berdoa.
嘅人咧好睇咧我哋嘅金融市場，好咧睇我哋嘅經濟實力。神啊，當呢一樣嘢有改變嘅時候咧，香港嘅人心咧就好驚惶，香港嘅人心咧就好似不能咧去好多恐懼喺裏邊。神，我哋今日咧喺我哋喺香港呢個地方，我哋為香港去。di hadapan Engkau mengaku kesalahan. 我哋唔要似非利 Tuhan 士一 kami 樣。 tidak mau seperti orang Filistin yang menggunakan kokar sendiri. Mereka mengandalkan Tirus dan Sidon, tempat ini, agar mendapatkan jalan keluar untuk perekonomian mereka. Tuhan, hati orang Hong Kong harus kembali kepada Engkau, bukan dan hati mereka bukan hanya melihat perekonomian saham atau dalam pemerintah, sistem pemerintahan apapun, tetapi orang Hong Kong harus percaya kepada Engkau dan kepada kami sebagai orang Kristen terlebih dahulu. Kami harus kembali kepada Engkau. Hati kami harus kembali kepada Engkau, bukan karena Hong Kong ada rasa aman di Hong Kong. Dan Tuhan, pada saat kami berdoa, mohon Engkau menolong kami, menolong saudara-saudara kami, keamanan kami bukan pada perekonomian atau situasi atau menghadapi hal-hal negatif. Kami menjadi ketakutan, kami menggunakan banyak jalan keluar, melihat sistem pemerintah adakah pengurangan pajak atau gimana Tuhan, tapi semuanya itu mohon Engkau berikan rasa aman, tenang kami kepada kami, sebab kami tahu semua perekonomian kami ada di dalam Engkau. Engkau yang menyediakan kami, menjadi penyedia bagi kami. Tuhan, pada saat kami kembali bersandar kepada Engkau, hati kami di dalam hidup kami tidak akan kekurangan, bahkan aman ini ada di dalam Engkau, agar kami kembali melihat orang Filistin, sebab mereka mengandalkan kekayaan orang lain, dia menghadapi penghakiman, dan juga terhadap kami setiap keluarga dan setiap secara perorangan yang kami sandarkan bukan perekonomian atau kekuatan dalam perekonomian, tetapi Tuhan, hati kami kembali untuk bersandar kepada Engkau dan percaya kepada Engkau, dan kami deklarasikan Engkaulah Tuhan Allah penolong kami. Kami tidak mau berjalan dalam jalan orang Filistin, tetapi di jalan kerajaan Allah. Kami memilih jalan Allah sehingga kami satu persatu bisa mengalami mujizat penyediaan dan keajaiban-Mu. Tuhan, Engkau menjaga kami, setiap keluarga kami, dan di dalam aris ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih. Dan di kitab Yeremia, di dalam 2 pasal ini, di kitab Yeremia juga menyebut tentang bangsa-bangsa kemarin, tentang Mesir, hari ini Filistin. Mari kita berdoa untuk bangsa-bangsa, sebab kita tahu bahwa kemarin pemilihan presiden di Amerika, bahwa kemarin sudah ada taklong. Kita tahu, kita bersama berdoa untuk Hong Kong, berdoa untuk rakyat Amerika. Bahkan di sana banyak perpecahan, kebencian akan datang. Dan juga untuk bukan perekonomian atau siapa sebagai nasib dari mereka, tetapi mereka harus kembali mengenal Allah. Sekarang yang menjabat baru pemilihan umum yang menang untuk tahun 2024 ini adalah Donald Trump kembali. Kita berdoa untuk dia. Kiranya Tuhan memakai pemerintahan Amerika ini menjadi jalan damai sejahtera, dan kiranya sistem pemerintahan dalam ini mereka bisa berkenan bagi Allah. Kita berdoa untuk pemerintahan yang baru, dalam jalanan pemerintahannya hati mereka takut akan Tuhan. Mari kita bersama berdoa untuk Amerika. Haleluya.
哋成為一個敬畏耶和華嘅政府。佢哋咧唔係驕傲嘅，佢哋唔係咧淨係做自己利益嘅嘢，而係咧真係咧佢哋係去敬畏耶和華。神咧，你咧就即係當選嘅結果係咁樣嘅時候，神咧我哋就為到新一屆嘅政府去祈禱。神你讓咧佢哋嘅班底，包括咧特朗普嘅成個團隊咧，佢哋都係願意敬畏耶和華，佢哋嘅政策咧係願意咧係跟住神嘅價值觀、天國價值觀去做。神咧特別為到咧佢哋能夠成為一個和平嘅國家去禱告，佢哋能夠咧將和平咧帶嚟呢個世界裏邊。神咧，你嘅親自咧讓咧呢個嘅感動咧喺佢哋裏邊。神咧，你真係都要使用咧每一個嘅列國、每個政府、列國咧都喺你手裏邊，每一個國家嘅關係都喺你手裏邊。神咧，你就祝福咧呢啲關係，你讓呢啲關係咧都係咧願意去歸向你，並且將和平啦、將神嘅心意咧帶到呢個世界裏邊，讓咧每個人咧都更多認識你。主咧，我感謝你。Tuhan Yesus, kami menyambut Engkau di tahun 2024. Kami telah melewatinya cukup panjang, hanya sisa dua bulan lagi. Kami mengatakan untuk kami bebas dalam 2024. Apa yang bisa kami lepaskan? Apa yang bisa kami lepaskan dan bisa datang di hadapan Tuhan dengan tenang sampai Engkau Tuhan Allah kami ada Tuhan. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Kita letakkan tangan di atas hati kita, di dalam masa-masa lalu kita berapa bulan ini. Apakah sungguh aku tahu aku punya Allah yang ini? Apakah aku sungguh tahu aku percaya Allahku ini? Atau mataku melihat situasi, melihat orang lain, melihat musuh, bahkan melihat halangan-halangan. Tuhan, di tahun ini Engkau spesial memberitahukan kami agar kami masuk di dalam menara-Mu yang kuat, agar kami bisa berdiri dengan kokoh, kami bisa tenang. Engkau memberikan damai kepada kami, tetapi berapa bulan berlalu aku tidak bisa lepaskan, bahkan aku tidak bisa melepaskan, bahkan aku tetap mengandalkan diriku sendiri. Tuhan, mohon Engkau untuk menolong kami. Di tahun 2024, 2 bulan terakhir ini kami sungguh-sungguh bisa melepaskan dan percaya kepada Engkau. Seluruhnya tahu Engkau adalah Allahku, sebab Engkau telah bersabda, ada Allah, jangan takut. Sebab Engkau pasti akan turun tangan untuk kami, dan itu keputusan-Mu, dan Engkau akan menggenapinya. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih kepada Engkau. Mari kita terima berkat.
Tuhan, itu keputusan-Mu, itu Engkau pasti akan menggenapi di dalam hidup kami. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati semua orang dengan yang mendengar renung pagi, untuk keberanian masuk dalam hidup kita semua, sebab kita tahu ada Allah, dan sebab kita tahu ada Allah yang mengasihi kita sampai pada akhirnya, melindungi kita sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati tahun ini setiap orang masuk di dalam menara-Mu yang kuat. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.